warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nyambung ternyata kita masih di channel Yun Asoy. Ternyata ya, Bogor itu emang gak bakalan berhenti dari tempat atau lokasi bersejarah. Tempat bersejarah, kuliner bersejarah yang sudah cukup lama. Nah, kemarin kita nge-review Docelang yang sudah dari tahun 60-an. Sekarang udah tutup, tadi gue udah nanya ya, udah toseep, udah habis. Terus, seberang ada dua toko Dirgahayu, toko kue dan toko sandal kulit asli yang di video sebelumnya udah kita review ya. Yang juga punya nilai sejarah yang sudah ada ratusan tahun. Kalau gue bilang udah lebih dari 200-an tahun gitu ada di sini, ada di Kota Bogor. Harapannya adalah daerah ini berarti kalau gitu ya, gue bilang ya di daerah Jembatan Merah ini itu kita bilang mungkin bisa dijadikan oleh pemerintah Kota Madya Bogor atau Wali Kota Madya Bogor menjadi lokasi budaya. Ya bayangin ya kalau di sini jadi lokasi budaya itu banyak banget ternyata. Nah ada satu kuliner yang gua nggak nyangka, dikira gua masih baru. Ya ternyata tadi gua ngobrol-ngobrol sedikit itu sudah ada 40 tahun. Ini nih udah cukup banyak di Bogor nih sebenarnya ya. Ada beberapa mie lah yang ada di Bogor. Ketemu teman gue. Oke. Ya kita lihat ini adalah gue nggak tahu namanya, Es Bangka AL ya, Es Bangka AL. Lihat, ini adalah Es Bangka AL. Ternyata ini udah ada 40 tahun dia pindah di sini. Tadi gue baru pesen makanan gitu, tadi sempet ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata udah 40 tahun. Nah kita lihat yuk, kita lihat jualannya apa aja sih. Jual macam-macam es, tapi yang terkenal itu ya apalagi kalau bukan mie ayam. Nah ini tempatnya nih. Ya, ini adalah tempat atau dapur mie ayamnya, mie ayam Bangka. Ini tokonya kayak gini nih, ya, atau tempatnya letak kayak gini. Ini dia jual udah lebih dari 40 tahun katanya. Nanti kita review makanannya. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama yang punya atau katanya sama adiknya. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Emil. Ibu Emil ya. Ibu Emil, bisa cerita sedikit nggak Bu mungkin soal sejarahnya si tempat ini? Sejarahnya kita dari tahun 80-an ya, 80 atau 81 dah gitu, hampir 40 tahun ini. Hampir 40 tahun, iya, oke. Pindah dari sana deh. Dulu tuh tempatnya di mana? Di sebelah SMA 2? Di depan SMA 2. Di depan SMA 2 ya? Iya. Oh, kapan pindah ke sininya Bu? Oh, udah tahun berapa sih lupa ya. Lupa ya? Lumayan lama juga. Karena saya di situ sampai tahun 96 tuh di SMA 2. Itu udah nggak ada perasaan, udah ke sini ya? Berarti udah ke sini. Oh, dulu tuh emang dari sana ke sini. Dulu tuh udah dari tahun 81 itu ada di sana, berarti pas umur gua 3 tahun. ini toko ini udah buka. Dulu apa namanya, sekarang generasi keberapa Bu yang jaga di sini atau yang punya di sini? Ini kan kakak saya punya ya. Kakak Ibu yang punya. Itu kakak saya anak-anaknya di Sawo Jajar. Oh, di Sawo Jajar. Iya. Oke. Jualan mie. Oh, yang mie ayam itu juga ya? Iya, mie itu Bangka AL. Bangka. Oh, yang di depan Jogja Junction? Iya, betul. Oh, itu sama ini. Sama. Oke, jadi kakaknya di sana, ibu di sini. Ya, anak-anak kakak. Oh, anak-anak kok. Kalau kakaknya kemana? Nanti gantian sama saya. Oh, gantian di sini. Iya, oh, di sini gantian. Cuma di sana juga punyanya anak-anaknya juga yang ngurusin. Dia pantesan saya juga kan suka ke sana tuh kalau di belakang di depan Jogja Junction ya. Iya, betul. Yang pas keluaran Parkiran Johnson. Iya, betul. Pak keluar Parkiran Junction depannya lah, seberangnya lah ya, seberangnya. Belakang Bogor Permai. Iya, betul. Depan Bogor Permai. Saya pernah ke situ juga. Cuman saya nggak tahu itu udah lama ternyata. Iya. Oke, Nah, jadi itu ramai sekali. Ya itu ramai banget apalagi kalau pas makan siang. Di jalan ya. Iya, betul. Karena dia di pinggir jalan dan dia dekat tempat kuliner yang ada di Kota Bogor. Oke, di sini yang spesial apa? Yang spesialnya? Yaitu mie ayam. Mie Bangkanya, mie ayamnya. Kenapa sih namanya Bangka? Kenapa namanya Bangka sih, Bu? Apa cabang dari mana atau emang udah di sini? Pertama kita jualan mie Bangka ya. Pertama di situ yang tahun 81 itu ya. Gitu. Kenapa namanya mie Bangka? Kok kayaknya dari Bangka Belitung gitu atau dari mana? Kakak ipar saya. Dari Bangka. Oh,
karena memang dari Bangka, dari apa sih namanya, dari Bangka Belitung berarti ya? Betul. Oke, baru tahu namanya kalau di Bogor ketemu sama namanya mie ayam Bangka atau mie Bangka itu emang karena asalnya dari Bangka Belitung, Pulau Bangka Belitung dong berarti ya. Kakak ipar. Kalau ibu dari Bangka juga, lahir di Bangka? Bukan saya. Oh gitu. Bukan dari Bangka. Bukan dari Bangka ya? Dari Kalimantan. Oh dari. Berarti ini di sini semuanya imigran, atau transmigran ya. Kenapa buka di Bogor? Kenapa nggak waktu itu buka di Bangka atau gimana? Ya, saya kurang tahu itu. Nggak tahu sejarahnya ya? Ini cuma bantuin kakak saya. Oke, bantuin kakak. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, mungkin ukurannya gitu ya, di lokasi ini itu kira-kira berapa mangkok sih Bu sehari kalau bisa tahu? Lumayan deh ya. Berapa kira-kira? Lumayan aja. Aja saya nggak hitung ya. Nggak hitung ya? Ini nggak dihitung. Boleh bisa ngomong Ya, omsetnya kira-kira kalau berapa? makan siang, sore rame. Omsetnya berapa kira-kira seharian Bu rata-rata? Nggak tahu berapa ya, saya nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung. Ya udah gini deh, 100 mangkok gitu ada gitu kira-kira? Ya, ganti shiftnya kan kakak saya lagi. Oke, ada 100 mangkok gitu mungkin kira-kira ada nggak? Ada, waktu sebelum Covid mah ramai sekali. Sebelum Covid ramai sekali. Ya, setelah ada Covid agak menurun. Menurunnya kira-kira sampai 50% ada nggak? Ada ya. Ada ya? Ada, soalnya apalagi waktu itu kan nggak ada yang apa? Oh, yang ngawasin ya? Iya, ngawasin. Oh, dari Covid ya, dinas Covid. Nah, jadi harus jaga jarak, mobil makan di tempat lah. Oke, jadinya karena orang kesini itu untuk makan di sini ya. Kalau sekarang sudah mulai balik lagi belum? Jaga jarak. Udah mulai balik belum kira-kira omsetnya atau apa gitu? Masih tetap berkurang? Masih tetap segitu ya. Kalau weekend ada lumayan naik. Kalau hari-hari libur lumayan naik lagi. Iya. Oke teman-teman semuanya, siap. Ini lokasinya itu ada di Jembatan Merah, wilayah Jembatan Merah ya. Ada belokan yang pokoknya kemarin gue nge-review Docelang Umi. Nah itu di depannya ada mie ayam Bangka. Dan ternyata gue nggak nyangka, dikira itu baru. Ya. Ini kita bikin sendiri, bakso bikin sendiri. Mie bikin sendiri, bakso bikin sendiri. Iya. Di mana bikinnya? Di rumah? Iya di rumah. Di mana? Sawo Jajar itu. Di Sawo Jajar itu. Kita ngambil bareng semua dari sana. Oh, jadi justru pabriknya itu di situ sekarang ya? Sentralnya di situ karena besar kan itu di situ. Besar. Di situ cukup besar gitu ya. Saya kira baru, Bu. Tanpa AL. Oke. Soalnya kita ini nge-reviewnya yang sudah 15-20 tahunan dan ternyata ini sudah juga hampir 40 tahun gitu ya. Ampun, Masya Allah. Oke teman-teman. Nah, ini maaf kalau agak sensitif gitu ya Bu ya. Kan banyak yang mungkin kalau secara ini sendiri apakah ini termasuk yang halal atau non halal? Oh, 100%. Nah, sudah terjawab karena takutnya biasanya kan. Pegawainya semua muslim. Kenapa Bu? Pegawai kita semua muslim. Oke, jadi bukan sensitif karena apa-apa, ini untuk menjawab kekhawatiran teman-teman semua ya. Posisi mie ayam Bangka itu 100% halal. Jadi buat teman semua bisa nikmati 100% tanpa campuran. Tanpa campuran apa-apa, ayamnya juga 100%. Semua bikin sendiri. Semua bikin sendiri, murni gitu ya. Nah, tanpa pengawet, tanpa ada embel-embel macam-macam. Jadi jangan khawatir. Ya, kita lihat nih teman-teman semua nih ya. Ini cukup ramai ini jam makan pas banget jam makan siang. Ya. Oke, jadi nanti kita akan review mie ayam dan es teler. Yang paling laku selain mie ayamnya apa? Es Bangka. Es Bangka. Iya. Oh, saya es teler. Es telernya kan? Es teler. Oke, es Bangkanya. Oke, kita akan review pas banget. Udah datang nih. Ya. Oke. Nanti kita akan review. Kenapa, Bu? Terima kasih. Oh iya, sama-sama Ibu. Semoga orang-orang bisa semakin tahu dan makin banyak di es Bangka. Ini mie ayam Bangka KL. Siap. Terima kasih Ibu. Oke, kita lihat nih ya daftar menunya dulu nih. Oke. Jadi ada mie ayam bakso tahu kering, Yamin, mie ayam bakso tahu kering asin, terus ada bihun ayam, ada mie polos, ada es campur 9 macam. Kalau gua senangnya yang es teler karena apa campurannya cuma kelapa, alpukat, nangka dan jeruk. Ini ada es Jerman. Ini tapi cuma nggak dinampilin harga nih. Nanti kita coba tanya-tanya aja harganya berapa ya. Kita review dulu makanannya. Kita lihat ya. Ini jenisnya ayam Yamin atau
kering. Ya ini yang terkenal katanya di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang khawatir tadi katanya ini halal nggak gitu. Ya, nah ini 100% halal, ayamnya halal, dia bikin sendiri juga. Oke, nah ini adalah baksonya dipisah. 3 bakso dan tahu, dan kita lihat ini adalah es telernya. Kita coba dulu ini tanpa apa namanya, tanpa macam-macam. Bismillah, makan. Kalau dia tanpa apa namanya, tanpa ada bumbu apa-apa, kalau gue sih ini nih ya, si sayurnya dulu atau si kuahnya. Jadi dia pakai, kok gue lupa sih ini namanya apa, seledri ya. Ya pokoknya inilah, daun hijau. Kalau gue ini agak asin, jadi gue mungkin agak, nanti kita akan apa namanya, kita coba pakai ini ya, kayak saus kayak apa-apa. Seger. Nah ini mie ayamnya, jadi kering dia. Kalau kemarin kita udah review beberapa mie ayam ya. Satu deh baru. Nah ini kalau gue mungkin kasih kuahnya nih biar nggak terlalu kering. Gue akan pakai saus. Tapi mungkin sebelum pakai saus gue mau coba dulu kali ya. Salah gue. Oh, coba dulu. Nggak usah pakai saus. Ini mie juga bikin sendiri. Ini khas, mungkin khas Bangka tadi yang dibilangnya. Jadi dia tuh agak-agak asam, ya, agak-agak manis, ya, asam manis. Gua kayak apa ya, gue lupa. Pokoknya ada kecap yang memang spesial gitu atau khusus gitu. Nih, coba lagi. Ini enak banget, guys. Ini enak banget, pas banget ya. Habis tadi apa namanya, kita jalan review Dirgahayu di video yang kemarin. Sekarang kita makan siang dan ternyata nemu spot makanan yang udah cukup lama juga. Nah, sekarang kita campur. Ini pakai sambal. Oh, dia nggak ada sambal, dia cuma hanya ada saus sambal. Kita lihat guys. Kalau teman-teman sering ngerasain mie ayam mie ayam kampung gitu, mie ayam gerobak, ini beda banget. Ini beda. Ini lihat ya, ini ada daging ayamnya sama ada daun hijau yang gue lupa namanya dan gue goreng. Kok gue jadi blank ya? Karena tadi kita ngeliat gitu, gue cuma pengen makan aja yang ada di daerah sini. Ternyata si mie ayam Bangka ini pun udah lama. Ini beda sih, punya taste tersendiri. Dan cobain baksonya. Makan. Baksonya lembut banget. Berasa daging banget. Ya sih, yang tadi dibilang sama si ibu. Ya, itu apa namanya? Si di Bangka yang di depan Jogja Junction Bogor itu rame pas makan siang pertama, karena kan banyak pegawai-pegawai dari Jogja Department Store itu turun ke bawah untuk makan. Very recommended. Ini ngenyangin banget ini. Kita coba tahunya sekarang. Tahunya juga dalamnya bakso. Lihat nih.
Di Bogor ada banyak tempat mie ayam yang udah lumayan lama, ya. Tapi di antara itu ada mie ayam Apollo di Pasar Anyar, terus itu ada mie ayam yang di Bondongan. Dan si mie ayam Bangka ini yang dari tahun 81 ini, mie ayam Bangka AL, karena banyak sekarang yang akhirnya jualan mie ayam itu adalah mie ayam Bangka, tapi bukan mie ayam Bangka AL. Nah, si mie ayam Bangka AL inilah yang dari tahun 81. Ini kombinasi yang pas ya. Si kuahnya ini yang agak asin dengan si mie-nya yang manis dan agak asam ini. Asam bukan asam ya, tapi maksud gue ada rasa kayak aduh, gue pernah ngerasain ini gitu. Kayak pakai kecap apa gitu yang beda. Wah, asli kenyang banget. Ini porsinya full banget. Jadi gue baru tahu ternyata si mie ayam Bangka ini emang asalnya tuh dari Bangka Belitung. Pas gue tanya kenapa nggak jualan di sana, nggak bisa jawab dia. Ludes family. Alhamdulillahirrahmanirrahim, enak banget, pas banget siang-siang untuk pas porsinya untuk porsi makan siang. Jadi sebutan orang Indonesia itu makan apa namanya, makan nasi, itu enggak juga, karena ini kenyang banget guys, kenyang banget. Sekarang kita review si es telernya, oke? Kita lihat ya si es telernya ini. Jadi dia ada alpukat seger, terus ada apa namanya di sini, ceruluk, ceruluk, terus ada kelapa dan ada nangka. Dan ini porsinya penuh banget guys. Ini tuh porsinya penuh banget sampai luber guys, tuh sampai luber. Segar banget, pas banget, apalagi siang-siang naik motor sampai sini. Jadi buat teman-teman semua, mungkin kalau yang dari Jakarta bisa jalan ke sini agak pagi, muter-muter Bogor, siang bisa mampir ke sini. Seger banget. Dan dia tuh esnya diserut ya tadi ya. Dan bikin segar itu si kuahnya atau si apa namanya, airnya ini. Nah, ini juga buahnya segar banget ya. Jadi biasanya kita sering nemuin kalau di es itu kelapanya itu agak tua, ini muda banget, enak banget. Very highly recommend. Asoy. Dia pakai sirup mocha. Ya. Rasa banget sirup mochanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semuanya, kita udah nge-review banyak banget kuliner legendaris, toko legendaris. Kemarin kita nge-review Docelang Umi, itu di seberang, ini adalah di seberangnya. Di seberangnya lagi, di sebelah jalan ini ada toko Dirgahayu. Sukseskan kuliner legendaris dan tempat-tempat atau lokasi legendaris kota kamu, dan kita push untuk
wilayah Jembatan Merah itu menjadi cagar budaya Kota Bogor. Tapi sebelum itu gue mau tanya tahu nih, mau tahu dulu nih, ini harganya berapa nih? Bu, di sini bukan dari jam berapa sampai jam berapa? Ini sampai jam 9, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi, jam 9 malam. Kalau saya tadi pesen mie ayam, bakso, sama es teler, berapa jadinya? Jadi 42. 42. Mie ayamnya berapa? Mie ayam bakso? Mie ayam berapa? 25. Mie ayam bakso 25. Si es telernya itu berarti 17 ya. Jadi 42.000 ya. Iya. Oke, jadi semua, jadi mie ayam baksonya itu 25.000 dan si es telernya 17.000, total 42.000. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya, sukseskan kuliner legendaris Kota Bogor. Kita bayar dulu guys, 42.000. Aduh, tadi kita udah, kalau yang kemarin ini jujur masih satu rangkaian sama yang kemarin ya. Video si siapa namanya? Video si Toko Dirgahayu. Jadi kita tadi udah beli sendal 250.000 dan sekarang kita muter-muter Bogor, kita keluarin 42.000 untuk bayar si ini, Bu. Ya, sama-sama. 42.000 ya? Kasih. Oh ya, apa namanya, untuk kita sukseskan di kuliner dan juga toko wilayah Kota Bogor. Makasih Ibu. Oke, dan jangan lupa mampir di tempat yang udah 40 tahun dan rasanya udah melegenda. Gue sering dulu, cuma gue udah jarang banget nih ayam Bangka gitu ya. Dan ini pas banget porsinya buat makan siang. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi. Ini gue udah kenyang banget. Gue mau istirahat dulu, sambil ngaso dulu. Udah gitu kita lanjut lagi jalan dan kita coba siapa tahu masih bisa hunting di tempat yang lain. Oke? Sampai ketemu lagi channel di Yuin. Ketemu lagi di channel Yuin. Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.